Bertanya mengapa dua orang dapat mendengar sabda Tuhan yang sama, tetapi hidup mereka berubah dengan cara yang sangat berbeda. Mengapa ada hati yang segera dipenuhi sukacita, sementara hati yang lain tetap kosong? Mengapa sebagian orang tetap setia melewati badai kehidupan, sedangkan yang lain perlahan menjauh dari Tuhan? Mungkin jawabannya bukan terletak pada benih yang ditaburkan, melainkan pada tanah tempat benih itu jatuh. Hari ini, Yesus mengajak kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati sendiri, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk membiarkan Sang Penabur Ilahi mengolah tanah kehidupan kita agar kembali subur. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mungkin hari ini kita tidak sedang berdiri di tepi Danau Galilea, namun Sang Penabur yang sama masih berjalan melewati ladang kehidupan kita. Setiap hari ia menaburkan sabdanya, melalui kitab suci, melalui ekaristi, melalui doa yang hening, melalui seseorang yang menguatkan kita, bahkan melalui pengalaman yang tidak pernah kita rencanakan. Seringkali kita berharap Tuhan segera mengubah keadaan, tetapi sebelum mengubah keadaan, Tuhan terlebih dahulu ingin mengolah hati. Karena hati yang diubahkan akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Luangkanlah sejenak, bayangkan Yesus sedang duduk di perahu itu. Suara ombak kecil menyentuh pantai, angin Galilea berembus perlahan. Yesus tidak sedang melihat kerumunan, ia sedang memandang hatimu, bukan dengan tatapan yang menghakimi, melainkan dengan kasih yang mengenal setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata, dan setiap harapan yang belum pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Mungkin ada bagian hatimu yang terasa keras karena terlalu sering terluka. Mungkin ada bagian yang dangkal karena imanmu mudah goyah. Mungkin ada semak-semak kekhawatiran yang diam-diam memenuhi pikiranmu. Atau mungkin, di balik segala kelemahan itu, Tuhan telah mulai menumbuhkan tanah yang subur. Jangan takut memperlihatkan keadaan hatimu kepada Yesus. Sang Penabur tidak pernah meminta tanah yang sempurna. Ia hanya mencari hati yang mau dibuka. Hari ini, biarkan sabdanya tinggal sedikit lebih lama di dalam dirimu. Jangan terburu-buru, karena benih yang tinggal di dalam hati akan bertumbuh pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus, lembutkanlah tanah hatiku, agar sabdamu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang memuliakanmu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang hari ini kembali ditaburkan ke dalam hati kami. Ampunilah kami ketika hati kami menjadi keras karena kesibukan, luka, dosa, atau kekhawatiran, sehingga kami sulit mendengar suaramu. Runtuhkanlah setiap batu kesombongan, cabutlah setiap duri yang mencekik kasih-Mu, dan lembutkanlah tanah hati kami dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah kami tanah yang subur, tempat sabda-Mu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Roh Kudus. Tuntunlah kami agar tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku sabda setiap hari. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang membawa semakin banyak orang mengenal kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna. Ia mencari hati yang bersedia menerima sabdanya dan membiarkannya berbuah.